Assalamualaikum. Kembali lagi bertemu dengan saya Lutfiana Arbiah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi apa aja sih teori-teori pembelajaran? Nah, untuk lebih lengkapnya simak terus videonya. Teori pembelajaran itu ada 4 macam, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan juga teori humanistik. Nah, yang pertama ada teori behavioristik. Dalam teori behavioristik ini berisikan tentang di mana adanya perubahan tingkah laku yang terjadi kepada peserta didik, di mana dikarenakan adanya pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi sebuah aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan juga praktik di dalam dunia pendidikan dan juga pembelajaran. Menurut teori behavioristik, pembelajaran atau proses belajar dikatakan berhasil apabila peserta didik dapat menunjukkan suatu perubahan di dalam tingkah lakunya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam penerapannya, teori behavioristik ini bergantung pada beberapa aspek, seperti adanya tujuan belajar, kegiatan pembelajaran, karakteristik peserta didik, fasilitas, dan juga materi pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta. Dalam teori behavioristik ini terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari teori behavioristik ini sendiri adalah yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru akan lebih sering membiasakan siswa untuk melakukan belajar mandiri. Yang ketiga, dengan teori ini sangat cocok digunakan untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, dan juga daya tahan dari peserta didik. Yang keempat, dalam teori ini berbentuk atau ditujukan untuk membentuk sikap perilaku yang berdampak baik bagi peserta. Selain kelebihan, teori behavioristik ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu 1. Tidak semua pelajaran bisa menggunakan teori behavioristik. Yang kedua, guru harus lebih matang dalam membuat atau menyusun bahan ajar. Yang ketiga, siswa akan lebih cenderung berpikir linier, tidak aktif, tidak kreatif. Jadi di sini itu peserta didik akan menjadi lebih pasif. Dan yang keempat, dalam proses belajar mengajar, siswa hanya bisa mendengarkan dan menghafalkan apa yang dia dengar. 2, yaitu teori kognitif. Di mana di dalam teori kognitif ini dijelaskan tentang manusia, bagaimana membangun kemampuan kognitif dengan adanya motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang diamati. Teori kognitif ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa diadaptasikan dengan struktur kognitif siswa. Proses belajar mengajar dalam teori kognitif ini tidak hanya beroperasikan dengan terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Dalam teori ini menerapkan pada proses belajar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam teori kognitif ini, yaitu dalam pembuatan materi pembelajaran harus disusun secara sederhana dan juga secara kompleks. Yang kedua, guru harus memberikan arahan kepada peserta didik karena di mana dalam teori kognitif ini peserta didik itu bukan orang dewasa sehingga masih perlu bimbingan dan juga arahan dari guru. Yang ketiga, proses pembelajaran harus memiliki makna. Yang keempat, agar keberhasilan dari murid mencapai apa makna, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada atau karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Dalam teori kognitif ada beberapa kelebihan dan juga kelemahan seperti teori behavioristik. Nah,
Apa saja sih kelebihan dari teori kognitif ini? Yang pertama yaitu teori kognitif memudahkan siswa untuk memahami materi karena di mana di sini siswa diberi kesempatan untuk aktif dan juga siswa akan menjadi lebih mandiri dan berpikir efektif, berpikir aktif bagaimana cara atau penerapan di dalam proses pembelajaran. Siswa akan lebih mengerti dan lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Sedangkan kelemahan dari teori kognitif ini yaitu teori yang digunakan belum pada semua tingkat pendidikan. Yang selanjutnya pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini masih sangat susah untuk diterapkan. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori ini adalah pembentukan pengetahuan pada manusia di mana dimulai dari adanya pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati atau pernah terjadi di dalam diri peserta didik. Arti dari konstruksi ini sendiri yaitu adalah membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme ini merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Namun teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual, di mana teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan, menambah akan teknologinya, dan juga apapun yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teori ini, seperti bagaimana memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pendapat atau mengemukakan pendapatnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih kreatif dan juga berimajinatif, dan juga bagaimana lingkungan belajar harus bisa selalu kondusif. Dalam teori ini ada beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan dari teori ini yaitu di mana guru mengajarkan siswa untuk mengeluarkan ide-ide dan melatih siswa untuk mengambil keputusan. Pada saat proses belajar mengajar, siswa akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan mendapatkan pengalaman baru. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu pengetahuan yang diterima oleh siswa akan mudah diterapkan di dalam kehidupannya. Kekurangan dari teori ini yaitu teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkup. Kekurangan dari teori ini yaitu karena teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti sebab ruang lingkupnya terlalu luas dan juga tugas guru menjadi tidak maksimal karena di mana siswa diberi kebebasan lebih. Yang keempat yaitu teori humanistik. Dalam teori ini cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari kepribadian manusia. Teori humanistik bertujuan untuk membangun kepribadian siswa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi. Teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Dalam teori ini ada beberapa kelebihan juga kelemahan. Kelebihan dari teori ini yang pertama yaitu terkait dengan indikator pencapaian teori merupakan siswa merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku siswa. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan juga hati nurani. Ketiga, siswa diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri. Kekurangan dari teori humanistik ini adalah terdapat pada murid. Maksudnya, murid tidak mau mengerti akan potensi dirinya sendiri, sehingga itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan teori-teori pembelajaran. Thanks for watching semuanya.